Ayo sebelum kita mulai ngaji, kita awali dengan membaca sholawat tibil qulub bersama-sama. Alhamdulillah ini yang hadir banyak yang di rumah, maksudnya nggak di sini. Yang hadir ini cuma berapa orang dan plus para malaikat yang nggak kelihatan. Tapi insya Allah mudah-mudahan istiqomah kita tetap ditulis oleh Allah, dinilai sebagai pahala hadir majelis. Tetap dimudahkan oleh Allah jalan kita ke surga dan bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk kita awali dengan sholawat bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Meskipun nggak ada banjarinya, tetap enak ya kalau sholawat itu, luar biasa. Inilah keutamaan dari sholawat, enak tetap. Yang penting dihayati, wis enak pokoknya. Mau ikut? Sini duduk. Jilbabnya mana? Ya diambil dulu. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat tibil qulub tadi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di akhirat, juga diberikan kelahiran, kesehatan lahir dan batin. Kok iso kelahiran sih, nggak jelas. Mudah-mudahan juga dijauhkan dari penyakit hati, diberikan cahaya, yakni tentunya cahaya kebenaran, cahaya Islam. Dan mudah-mudahan yang terakhir kita dilindungi dari wabah penyakit COVID-19, yaitu virus corona. Dan kalau ngomong-ngomong masalah virus corona, COVID-19 ini sekarang ini masih banyak di antara saudara kita yang masih gagal faham. Dia itu membandingkan takut corona dengan takut pada Allah. Bahkan ada yang mengatakan, dengan protesnya dia itu mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk meniadakan sholat Jumat, karena sholat Jumat itu adalah perintah Allah. Sholat Jumat itu adalah kewajiban, makanya harus tetap dilaksanakan. Ada yang sampai ngomong seperti itu saya. Bahkan ada yang menilai bahwa meniadakan sholat Jumat itu sudah menunjukkan bahwa kita dan para ulama yang berfatwa itu lebih takut corona daripada Tuhan. Nah, ini yang terjadi saat sekarang ini. Padahal fatwa dari para ulama itu dikeluarkan justru karena rasa takutnya kepada Allah, bukan malah sebaliknya, bukan takut corona. Memang benar ada yang mengatakan saya hanya takut pada Allah, tidak takut pada corona. Benar, kita memang harus takut kepada Allah dan tidak boleh takut kepada corona. Tetapi yang jadi masalah bukan berarti kita berserah diri, berserah diri tanpa usaha. Akhirnya apa yang terjadi? Mati konyol. Nah itu, jadi harus ada ikhtiar lahir, juga ada ikhtiar batin. Dua-duanya harus dilakukan.
Duduk sini. Duduk sini, papa nggak bisa lihat. Duduk sini. Ayo, saya cantik. Nah. Jadi ulama itu mengeluarkan fatwa bukan karena takut pada corona dan mengindahkan atau melalaikan takutnya kepada Allah. Tetapi ulama mengeluarkan fatwa meniadakan sholat Jumat, lebih baik di rumah sholat jamaahnya, itu karena takutnya para ulama kepada Allah. Kenapa? Karena sebagai ulama tentunya mereka itu tidak lepas dari tanggung jawab kepada umat. Dan mereka para ulama itu sadar bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait keselamatan jiwa umat yang dipimpinnya. Boleh dilanjutkan? Ya. Padahal kalau dalam Islam, kalau sudah berkaitan dengan jiwa manusia, itu sudah sangat diperhatikan sekali. Bahkan kalau seandainya misalkan kita hidup, kita itu tidak akan bisa hidup kecuali makan babi misalnya. Nggak ada makanan yang lain, yang ada itu cuma babi. Maka yang awalnya haram itu bisa jadi halal. Karena apa? Jiwa penting itu dalam Islam. Kalau misalnya semuanya mati konyol, wes pasrah semuanya. Wes Allah yang menentukan takdir hidup atau mati. Allah, pokoknya kalau saya mau mati ya Allah yang menentukan. Saya hidup ya Allah. Terus nggak usaha. Mati konyol akhirnya. Ya sekali-sekali berdiri di tengah jalan, truk tabrakan, wis yang menentukan matinya Allah, mati tetap harus usaha, minggir kalau ada truk dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memerintahkan kalau hal-hal yang berhubungan dengan penyakit, Rasulullah itu juga memerintahkan kepada kita dalam hadis-hadisnya seperti firra minal majzum kama tafirru minal asad. Menghindarlah kamu dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari singa yang buas. Rasulullah, bukan berarti Rasulullah itu takut kepada penyakit kusta, bukan. Rasulullah ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, tetapi masih nyuruh menghindar, itu sebagai bentuk ikhtiar batin. Menghindar dari penyakit kusta atau wabah-wabah penyakit yang menular. Bahkan Sayyidina Umar ketika mau ke Damaskus itu, ya ternyata di Damaskus sedang terserang wabah penyakit taun di situ, yang mana penyakit taun itu ya menular kayak virus corona gitu loh menularnya. Kalau virus corona ini malah lebih dahsyat dari kusta nanti. Karena apa? Bisa menyebabkan langsung mati. Wis gak disadari ternyata sudah terjangkit virus corona. Nah, ternyata apa? Sayyidina Umar ketika sudah tahu kalau di Damaskus itu ada wabah taun, ternyata balik lagi ke Madinah. Nah, kenapa? Bukan karena Sayyidina Umar takut kepada taun. Sayyidina Umar ini paling takutnya orang kepada Allah. Bahkan setan itu takut kalau misalnya Sayyidina Umar jalan, setan itu menyingkir. Tapi ketika tahu kalau di Damaskus itu ada taun, balik. Kenapa? Ya itu karena Rasulullah pernah mengatakan, kalau misalnya di negaramu itu ada wabah penyakit, jangan kamu keluar. Khawatir apa? Menularkan orang yang di luar sana. Kalau di suatu negara ada wabah penyakit, kamu jangan masuk. Apa? Khawatir kamu tertular dan kamu ketika balik kena. Gitu. Makanya kita itu harus, ya jangan kaku lah. Nah, ada di YouTube itu malah protes karena masjidnya ditutup. Padahal itu sudah demi kebaikannya. Sudah gubernurnya menyatakan ini zona merah. Protes. Protesnya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gak benar. Padahal itu sudah melalui fatwa ulama, melalui pemerintah dan lain sebagainya. Ada lagi hadis yang mengatakan la yuridu mumridun ala musihin. Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Jadi kalau misalnya kan ada yang sakit, makanya kalau di masjid saya himbau bagi yang sakit, bagi yang flu, bagi yang gak enak badan, yang kurang fit, ayo sholatnya di rumah saja. Kenapa? Biar gak nulari. Khawatir yang di masjid yang sedang sholat itu lagi gak fit juga kena. Akhirnya bisa kena penyakit-penyakit yang lain lagi. Nah itu, dan himbauan-himbauan itu sebaiknya kita patuhi, jangan ngeyel, jangan tiba-tiba sok alim, sok paling bertauhid, saya tetap mau sholat berjamaah, padahal sudah dihimbau oleh pemerintah untuk sholat di rumah. MUI juga menghimbau, PBNU, Muhammadiyah, semuanya setuju. Bahkan kalau memang sudah zona merah, sholat Jumat ditiadakan. Kenapa?
karena itu mengumpulkan orang yang banyak. Kalau satu saja terkena masuk ke situ dan nyentuh ke yang lain, ini nyentuh, kena semuanya, bisa fatal. Nah ini Indonesia sekarang jumlah orangnya yang positif corona sudah semakin meningkat. Dan virus corona ini lebih dahsyat daripada penyakit lepra, kusta. Bahayanya jauh lebih besar. Kenapa? Dapat mematikan dalam waktu yang singkat. Dan penyebarannya sangat cepat, khususnya lewat apa? Kontak, nyentuh. Makanya di masjid untuk sementara waktu dia dihimbau gak ada kontak fisik dulu, salamannya ditunda. Tiba-tiba muncul komentar, akhirnya NU sekarang sudah menjadi Salafi semuanya. Loh, ini provokator ini. Wah, akhirnya ya kalau dibalik terus soft yang lebarnya 1 meter gak sesuai sunnah semuanya lah. Ya gak usah kayak gitu. Sekarang lagi ribut masalah corona ya masih bid'ah-bid'ahan dan lain sebagainya. Akhirnya semuanya sudah kembali kepada sunnah. Oh, gak boleh seperti itu. Itu provokator namanya. Nah, dan kita gak tahu di antara kita yang kena virus corona itu siapa, gak tahu. Kenapa? Karena kita kan bukan ahli medis, belum pernah ngecek. Bisa saja saya yang ngimami tadi maghrib, isya, saya ada gitu loh. Akhirnya bersentuhan kepada yang lain, kena yang lainnya. Ada yang kena, yang nggak fit, wes tambah parah. Kalau imunnya kuat ya masih bisa bertahan ya biasanya. Nah, mudah-mudahan ya kita dilindungi semuanya lah dari virus-virus penyakit itu. Akhirnya apa? Nah, melihat bahayanya dari virus corona itu, akhirnya ulama berijtihad, mengambil kebijakan. Untuk apa? Mengalihkan sholat berjamaah untuk dikerjakan di sholat di rumah. Sholat sendiri-sendiri insya Allah. Siapa yang sholatnya istiqomah, di awal-awalnya dulunya istiqomah di masjid, memang berjamaah. Dan sekarang karena ada situasi kondisi yang kayak gini, sekarang sholat di rumah karena menerima himbauan dari pemerintah dan MUI dan lain sebagainya, insya Allah tetap dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena istiqomahnya. Orang yang terbiasa sholat duha, ternyata di suatu hari dia tidak sholat duha. Kenapa? Lupa misalnya di dalam perjalanan, nggak sempat. Itu tetap dinilai oleh Allah sebagai orang yang melakukan sholat duha. Kenapa? Karena dia istiqomah. Akhirnya ulama apa? Berijtihad, sholat berjamaah untuk sementara di rumah untuk menghindari pencegahan. Sholat Jumat juga diganti dengan sholat duhur, apalagi yang sudah merah. Nah, tujuannya apa? Yaitu karena untuk melindungi keselamatan jiwa, hifdzun nafs, yang memang diperintahkan di dalam syariat. Di dalam Al-Quran itu saya disebutkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Nah, bagi para ulama, membiarkan keselamatan jiwa manusia terancam, dibiarkan ngumpul di masjid, kan juga perkumpulan meskipun kayak gitu. Coba kita lihat, nggak bermanfaat apa ngumpul di masjid itu. Manfaatnya sangat luar biasa. Tetapi karena ingin mencegah, melindungi umat itu dari kerusakan, akhirnya berfatwa untuk sholatnya sementara di rumah. Nah, dan masalah keselamatan jiwa dari umat itu kalau sampai bisa merusak merusak apa namanya? Ya wes gak selamat lah gitulah maksudnya. Nah, itu adalah sebuah kerusakan oleh katanya para ulama. Sedangkan kita ini dilarang untuk membuat kerusakan. Dan juga wala taqtulu anfusakum, jangan sampai membunuh diri sendiri gitu loh. Kalau wes tahu bahaya, wes gak usah masuk. Kalau memang di dalam kandang itu ada singa, ya gak usah masuk. Meskipun hidup dan mati Allah yang menentukan gitu. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa fatwa ulama ini yang menyatakan bahwa sholat berjamaah di rumah dulu, sholat Jumat ganti sholat zuhur dulu. Ada yang mengatakan bahwa dia berarti lebih takut kepada corona daripada Allah. Itu sudah tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah. Bisa dipahami saya? Nah, itu yang sekarang ini lagi ribut. Ya sudahlah, santai. Kalau memang ulama berfatwa, ayo sholatnya di rumah sementara untuk mencegah penyebaran virus.
pemerintah juga sudah menganjurkan, ya sudah, sami'na wa ata'na. Kita ini umat ngikut ya, sudah ada ulama, ada umara, pemerintah dan juga para kiai, para habaib dan lain sebagainya.